Shalom saudara, kita akan belajar sesi yang keempat, yaitu dengan tema ada kerja keras dan usaha. Saja, mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau dimuliakan dan ditinggikan, datanglah kerajaan-Mu dengan segala kebenaran-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, biarlah atas kehendak dan ketetapan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama saat ini. Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, tolong sehingga kami bisa mengerti, bahkan kami boleh menyimpan dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kebenaran kuasa firman-Mu. Tuhan, melalui sesi ini kami mau merenungkan, untuk membangun rumah tangga harus ada kerja keras dan usaha. Mari Roh Kudus, Kau tolong kami untuk mengerti dan kami mau terima. Mari Roh Kudus, Kau yang berkarya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kuasa-kuasa yang hendak mengalihkan pikiran kami Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sesi yang keempat, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Itu ada bagiannya, yaitu ada kerja keras dan usaha. Ada kerja keras dan usaha, serta kita akan belajar sesi ini perbedaan yang saling melengkapi. Ya, dua hal ini, kerja keras dan perbedaan yang melengkapi. Kita akan belajar kerja keras ini ya dan usaha. Jadi kebahagiaan keluarga tidak bisa begitu saja, tetapi harus diusahakan, diperjuangkan ya. Jadi tidak sekedar kita sudah diberkati, dia sudah mengalami pemberkatan nikah, terus semuanya berjalan oke gitu saja. Tetapi ada bagian kita saudara yang harus kita lakukan. Dan seberapa kita berjuang untuk keluarga kita, itu yang menentukan ya kualitas keluarga kita. Kerja keras kita ini akan menentukan ya kehidupan rumah tangga kita itu seperti apa, kayak apa. Ya, jadi tergantung juga salah satu adalah usaha kita. Mari kita baca ya di dalam Kejadian pasal 2 yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi rumah tanggamu ini saat ini kalau kau ketika nanti diberkati ya dan pernikahan, ingat ialah itu Taman Edenmu ya, Taman Eden yang Tuhan percayakan di dunia ini ya. Harus dengan iman ya. Ini rumah tanggaku saat Anda ada di dalam ya pemberkatan nikah ini ada di Taman Eden. Sungguh-sungguh saudara imani Taman Eden yang Tuhan percayakan. Nah, Tuhan berpesan kepada Anda berdua ya suami istri ya. Tangan suami istri ya. Tuhan berpesan mengusahakan dan memelihara, mengusahakan dan memelihara. Ya, harus ada perjuangan, diusahakan dan dipelihara apa yang Tuhan sudah percayakan. Suami istri harus sama-sama berusaha membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harus bersama-sama, kerja keras bersama-sama untuk membangun ya kehidupan rumah tangga. Suami berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Lalu juga demikian pula seorang istri berusaha memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Nah, dia bekerja keras sungguh-sungguh. Suami memenuhi, berjuang untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga seorang istri ya wajib untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Harus saudara sekalian, harus kerja keras. Nah, apa saja yang harus kita dalam hal apa? Harus kerja keras ya. Dalam ini juga suami istri saling membantu ya. Dalam untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah ya. Jadi suami istri harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan
dalam kehidupan berumah tangga, kebutuhan tubuh, kebutuhan jasmani ini, dan kebutuhan jiwa, ya. Kebutuhan jiwa itu jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Ya harus dipenuhi, dan juga kebutuhan dalam roh, ya, dalam roh, dalam rumah tangga. Nah, kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan dalam kehidupan ini, kebutuhan jasmani kita, ya jelas makan, minum, lalu pakaian, tempat tinggal, saudara sekalian. Ini kebutuhan pokok, saudara sekalian. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, ya mesti ya makan dan minum itu tersedia cukup, ya, untuk kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Seisi rumah harus berjuang, suami bekerja berjuang. Ya mungkin istri juga ikut membantu berjuang. Dan kalau hanya suami yang bekerja, istri harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan. Sehingga bagaimana supaya dicukupkan, ada makanan dan minuman, dan juga pakaian, tempat tinggal. Yang utama saudara, mesti harus ada makanan dan minuman. Pasti harus bijaksana dalam mengatur di dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sampai makan dan minum ini mengalami masalah kurang, saudara, ya cukupkan. Dan bisa, saudara, yang kalau kita fokus mencukupkan pasti bisa cukup, saudara sekalian, ya. Nah, itu kebutuhan jasmani, pakaian juga, dan kemudian tempat tinggal itu merupakan kebutuhan jadi dalam kehidupan berumah tangga. Lalu saudara, kebutuhan jiwa, ya, jiwa ini ada pikiran. Nah, saudara, maka juga orang tua punya, ya, berjuang keras untuk mendidik anaknya, menyekolahkan. Wah, ini butuh biaya kan. Semakin ingin supaya anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik, ya tentunya memilih sekolah-sekolah yang favorit, sekolah yang dianggap memang sekolah yang berkualitas. Nah, ada perjuangan, ya berjuang supaya anaknya semakin bertumbuh. Ya butuh, saudara, buku-buku, harus membeli buku dan sebagainya. Ataupun saat ini juga melalui internet kan butuh, ya pulsa, ya, untuk itu mengawasi bagaimana anak di dalam belajar, di dalam menggunakan gadgetnya. Nah, ini pikiran, saudara, ya, pikiran, ya. Kalau pikiran dan ini, saudara, akal budi pengetahuannya dikembangkan, nah ini akan jadi bekal. Termasuk suami istri, walaupun sudah berumah tangga, jangan berhenti belajar. Terus belajar, karena dunia ini terus bergerak. Maka kebutuhan untuk kita menambah pengetahuan kita, meningkatkan pengetahuan kita, maka dibutuhkan, saudara. Jadi ini, saudara, kebutuhan jiwa. Ya, pengetahuan, tetap belajar mengikuti perkembangan zaman ini, saudara sekalian. Lalu berikutnya adalah perasaan, ya, dalam keluarga, ya. Kebutuhan jiwa dalam perasaan, tentu saudara sekalian, ya pingin saudara perasaan ini merasa aku ini dikasihi, aku ini disayangi, ya, aku dihargai, aku ini berarti dalam keluarga. Nah, mesti harus memiliki rasa kepemilikan, ya, rasa dimiliki, ya. Lalu juga perasaan merasa memiliki juga, ya. Dan bisa mengasihi, dan juga saudara sekalian, ya bisa menghargai. Ini perasaan, ya. Jadi suami istri mesti seperti itu, ya, merasa, ya, dia dengan pasangannya, kamu berharga dengan bagiku, ya, kau berarti bagiku, ya. Dan kita juga merasa aku ini ya berharga dari dia, aku berarti, aku mengasihi dia, dan aku juga merasakan dia mengasihi aku. Ini kebutuhan dalam perasaan, saudara. Ya, sehingga perasaan kita bisa bertumbuh. Lalu juga suasana dalam keluarga, ya, menentukan juga suasana dalam perasaan hati kita, sudah, ya, suasana yang damai, sejahtera, tentram, ya, beda dengan rumah tangga yang ribet, rumah tangga yang terus banyak pertengkaran, perselisihan, wah, terus kemudian teriak-teriak, marah-marah, maki-maki. Suasananya beda, sudah, beda, ya, sudah sekalian. Kalau suasananya itu tenang, tentram, dan itu masa depannya juga bagus, saudara. Bagi kesehatan seisi rumah, ya pasti sudah ada ketentraman, jiwa tenang, hatinya tentram, saudara sekalian. Oh, pertumbuhan jiwanya juga demikian.
Perhatikan saudara, anak yang dibesarkan ya dalam keluarga yang amburadul, cenderung anak itu menjadi troublemaker. Dan anak itu paling mudah untuk diprovokasi ya. Karena dia sejak kecil dalam kepahitan ya, dalam kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga, perkataan-perkataan kotor dan sebagai makian, dan dia merasa tidak dimiliki, tidak dikasihi. Maka mudah sekali diprovokasi. Nah, perhatikan aja saudara, itu orang-orang yang kalau sudah masih remaja, wah disuruh ngelempari, suruh berbuat ini dengan perbuatan dosa, ya perbuatan jahat saudara sekalian, begitu mudah dibakar emosinya. Itu kebanyakan dari keluarga yang amburadul ya saudara sekalian ya. Di suasana rumah tangganya itu bukan suasana rumah tangga dalam hadirat Tuhan, tapi kuasa kegelapan. Nah, penting saudara, itu mempengaruhi jiwa kita, hati kita, sehingga akhirnya membuat kehendaknya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, tapi mengikuti kehendak jiwanya sendiri, kehendak ya dagingnya, mungkin juga kehendak di sekitarnya, dipicu dengan sekitarnya. Nah, sehingga bisa seperti itu ya. Lalu juga kebutuhan roh. Ini penting saudara, yang walaupun tidak terlihat saudara, roh kita ya ada ibadah saudara. Sehingga kita harus memiliki keyakinan ada jaminan keselamatan bagi seisi rumah kita. Jadi ini kebutuhan roh. Suami harus memastikan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Istri menjadi penolong, memastikan suami dan anak-anaknya sungguh-sungguh dibawa dalam doa syafaatnya, supaya mereka memiliki jaminan keselamatan yang pasti dari Tuhan. Nah, saudara, keluarga kita ada milik Tuhan, saudara sekalian. Harus berjuang sampai kita dengan yakin dan percaya bahwa seisi rumah kita adalah menjadi milik Tuhan. Mereka adalah jadi anggota kerajaan Allah, saudara. Itu sangat penting. Harus ada kerja keras berjuang ya, memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh kita. Dan kalau kita kerja keras mesti sudah disertai ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan saudara sekalian. Kita bisa belajar sendiri dari Tuhan Yesus sendiri saudara, untuk mendirikan gerejanya, untuk menyelamatkan kita. Dia rela berkorban. Yesus adalah firman itu. Dia adalah Allah. Dan dia ingin menyelamatkan kita. Dia sungguh-sungguh bekerja keras. Oh, luar biasa saudara. Allah sendiri firman-Nya itu rela menjadi sama dengan manusia. Dan dia datang untuk menanggung setiap dosa umat manusia. Dia datang untuk menolong umat manusia. Dia berikan dirinya. Kita perhatikan Tuhan Yesus selalu terus ya. Tiap hari dia datang untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadanya, bertobat kembali kepada Bapa yang di surga. Nah, saudara sekalian, harus ada ya pengorbanan, rela berkorban. Suami rela bekerja, rela berkorban, dan juga istri rela berkorban. Mungkin ada keinginan, ya ada sesuatu yang ya menjadi ini keinginan ya, tapi bisa ditunda demi untuk keluarga. Nah, ini ada pengorbanan saudara sekalian ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan hobi, mengorbankan harta, dan mengorbankan tenaga, saudara, perasaan untuk keluarga ya. Bekerja keras. Hobinya harus ditunda karena demi keluarga ya. Jelas kalau ada pasangan sedang sakit, jadi hobinya mau badminton, ini harinya, jamnya, tapi aku ingin ada di sisi pasanganku. Jadi saudara rela berkorban, hobinya ditunda dulu. Oh, berikutnya tidak datang dulu. Walaupun pengen sekali, ya ingin senang sekali, tapi untuk pasangan, aku mau ada di dekatnya. Nah, ini ada pengorbanan saudara. Mungkin juga sudah kumpul-kumpulin uang, sudah ingin ganti HP, ya mau memperbarui, tapi anak membutuhkan untuk pendidikan, ya sudah butuh beli buku harganya mahal, ya sudah untuk membeli dulu untuk anak. Nah, ada rela berkorban, ya mengorbankan
Nah, kesenangan, hobi, waktu, tenaga, perasaan. Itu kerja keras, saudara. Mesti disertai pengorbanan. Ya, ketika kita berkorban, saudara sekalian, untuk kebahagiaan orang lain, untuk keluarga. Oh, ada sukacita tersendiri ya. Tuhan mengajarkan pada kita, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan Yesus setelah dia menyerahkan dirinya, dia mati di atas kayu salib menanggung semua dosa umat manusia. Dan dia berkata, sudah selesai. Dan dia serahkan rohnya kepada Tuhan. Dan ketika dia bangkit penuh dengan kemenangan, sukacita. Ya, aku sudah berikan hidupku dan aku akan menerima umatku. Wah, saudara. Sukacita ketika kita rela berkorban dan membuat orang bahagia, membuat orang senang. Oh, kita ikut bahagia. Buat keluargamu bahagia. Bekerja untuk keluarga, berjuang untuk keluarga, berkorban untuk keluarga. Demi keluargaku, demi seisi rumahku, bahagia. Dan saudara akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ayo kerja keras, rela berkorban untuk keluarga. Dan nanti berkati. Ya, kita akan belajar perbedaan yang saling melengkapi. Ya, perbedaan yang saling melengkapi. Sudah yang dikasih Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Tuhan itu ajaib dahsyat. Semua ciptaannya itu tidak ada yang sama. Ya, demikian juga setiap saudara. Hanya ada satu-satunya, tidak ada kembarannya. Demikian juga anak kembar tetap ada bedanya. Ya. Setiap orang itu beda. Dari fisiknya, ya, contohnya sidik jarinya aja. Dari saat ini kalau ada manusia diperkirakan 7 miliar manusia. Sidik jarinya tidak ada yang sama. Dari sekian banyak manusia, 7 miliar manusia, nggak ada yang sama. Bola matanya nggak ada yang sama. Wah, Tuhan itu ajaib, saudara. Dahsyat, susah kita pikirkan. Bagaimana Tuhan bisa demikian? Tidak ada satupun yang sama. Sejak dari Adam dan Hawa sampai nanti manusia terakhir. Gak ada yang sama. Jadi engkau sadari bahwa dirimu ini satu-satunya di dalam dunia. Satu-satunya yang seperti kamu ini. Hanya ada satu-satunya. Gak ada. Yang mirip dengan wajah saudara mungkin ada. Ya, mirip. Tapi bukan kamu juga, saudara sekalian. Tetap berbeda. Kembar pun tetap berbeda. Mirip wajahnya. Ya. Sampai gaya-gayanya pun mirip. Toh tetap berbeda. Ajaib Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Itulah Tuhan. Beda produk dari manusia, saudara. HP seri ini, warna ini, ribuan. Sama persis. Semua ciptaan manusia. Tak lagi produk dari pabrik, saudara. Keluarnya sama. Wow, sama persis. Beratnya, modelnya, warnanya, sama. Tapi ciptaan Tuhan tidak pernah sama. Saudara nyadari, saudara dengar satu-satunya. Lalu pasanganmu juga satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jadi ketika kau nyadari ini cuma satu-satunya. Stok di dunia ini cuma satu. Jadi saudara sayangi. Tidak ada yang lain. Dia itu diberikan Tuhan jadi pasanganmu. Yang hanya ada satu-satunya. Maka hargai, saudara. Nah, itu kita nyadari. Laki dan perempuan itu beda, saudara. Tuhan ciptakan, ya. Caranya menciptakannya pun berbeda. Ya, kalau kita baca Alkitab kan begitu. Tuhan mengambil tanah dan debu, kemudian bangun, kemudian dihembuskan nafas kehidupan, jadilah makhluk hidup, ya itu pria. Ya. Ketika Tuhan melihat manusia itu sendirian, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan membuat manusia itu tidur dan diambilnya sebuah tulang rusuk. Dari tulang rusuk dibangunnya seorang wanita. Lalu kemudian wanita itu dibawa, lalu saudara Adam atau pria yang pertama melihat, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan ketika menciptakan manusia pun caranya berbeda antara laki dan perempuan. Tapi kita harus sadari, ya, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi baik laki maupun perempuan adalah gambar daripada Allah sendiri. Haleluya, saudara.
Saudara, kemudian sudah ya, jadi ciptaannya sudah berbeda, pria dan wanita itu berbeda. Lalu juga saudara nyadari pasanganmu itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dididik oleh orang tuanya dengan cara yang berbeda. Jadi saudara ya, dari keluarga yang berbeda. Waktu Tuhan ciptakan, cara menciptakan sudah beda. Sekarang demikian juga pasangan kita itu dari keluarga yang berbeda, mendapatkan didikan yang berbeda, terus masa lalu kehidupannya juga berbeda. Nah, ini perbedaan saudara ya, perbedaan dari keluarga yang berbeda. Ada keluarga ya yang dibangun, keluarganya ini keluarga yang mungkin familiar ya, ikatan keluarga yang cukup bagus saudara sekalian ya. Senang keluarga itu selalu ada waktu bersama, ya, ada waktu yang bersama, mereka makan bersama, kadang-kadang ngobrol bersama. Nah, tapi ada yang dibesarkan dari keluarga yang modelnya independen, ya, masing-masing, nggak begitu peduli dengan yang lain. Ya, ada saudara ya, kalau bapak itu mau makan ya makan, dia ke meja, lalu mungkin istri mau menyediakan dan sebagainya. Nah, ada yang anak satu dengan yang lainnya, dia lapar dia makan dan seperti itu. Lalu semuanya serba independen ya. Tapi beda, ada di keluarga feminin tadi ya, mereka bangun, ada persekutuan, ada waktu bersama, berdiskusi dan sebagainya. Nah, keluarga berbeda. Lalu masih beda lagi dari suku, ya, suku bangsa yang berbeda, ya, dari keturunan yang berbeda, suku berbeda, suku bangsa yang berbeda. Wah, itu juga begitu, saudara. Masih satu negara, ya, Indonesia. Nanti bisa jadi dapat orang Jawa dan dapat orang Dayak, saudara. Ya, saya pernah konselingi, ya. Lalu dalam konseling ini, lalu yang tidak disukai, ya, ada pertanyaan tidak disukai karena yang wanita itu dari Jawa, ya, orang Solo, dan juga keluarga ya yang agak piayi begitu saudara ya, agak Jawanya kuat kental, ya. Lalu dapat ya cowoknya ini dari Dayak saudara, di Kalimantan, yang tidak sukai. Ya kasar, ngomongnya itu kasar, dan cowoknya tahu pasti tidak suka ya, saya ini kasar ya. Ya memang itu karena budaya di sana, nada action suaranya itu seperti itu. Jadi bukannya dia marah-marah, bukan sedang emosi, ya memang nadanya seperti itu. Nah, sedangkan di Jawa lemah lembut dan sebagainya, beda sekali. Itu nada. Saya perhatikan juga orang Jepang itu kalau berkata, wah, bungku seperti itu, wah, semangat seperti itu. Ya memang gayanya seperti itu, saudara sekalian. Ya itu kan gaya budaya yang beda. Nah, dibesarkan dari budaya yang beda, suku yang beda, saudara sekalian, cara hidup yang berbeda. Wah, banyak saudara nanti ya akan menemui perbedaan-perbedaan yang nyata Anda hadapi. Ya. Selera makan pun berbeda. Kalau dari keluarga yang sudah sukanya selalu kalau makan ada supnya, sudah itu terbiasa makan dengan ada kuahnya. Oh, dari keluarga yang sukanya gorengan, yang kering, saudara sekalian, ini ketemu ya susah. Lalu ini sukanya pedas, ini enggak saudara sekalian. Wah, ini dari suku ini, wah kalau masakannya pedasnya bukan main. Nah, ini dapat yang enggak suka. Wah, saudara, kalau istrinya itu dari keluarga yang memang dari sananya sudah sukanya pedas, otomatis kalau masak ya dia buat pedas. Lah suaminya enggak pedas, kalau pedas langsung perutnya bermasalah ke belakang terus, saudara. Ya suaminya berkata, kamu kalau masak jangan pedes-pedes ya. Wah, ini aku enggak tahan nih, sampai aku sakit perut. Nah, lalu oh ya besoknya masak lagi saudara. Nah, bagi suami tetap pedes, bagi istri sudah pedes itu sudah enggak pedes. Tapi bagi suami tetap masih pedes. Nah, bagi dia levelnya memang sudah diturunkan ya, level pedesnya sudah diturunkan, tapi bagi suami tetap
Lah kalau tanpa lombok ya bagi istri wah tidak bisa makan. Nah ini kan sudah jadi masalah kan saudara sekalian. Nah masih lagi saudara ya cara medjet atau odol saudara sekalian. Ini sekarang agak mendingan ya. Ya jadi yang dipedjet yang dari apa ini ya plastik saja kembali lagi. Kalau dulu itu enggak, kalau dipedjet itu enggak mau kembali. Nah ada yang cara memedjetnya begitu ngambil odol pedjet tengahnya aja enggak peduli. Tapi ada yang dari belakang dikit demi dikit. Wah itu pun bisa jadi permasalahan ya keributan. Nah saudara, lalu saudara sekalian dari pola hidup ini kan berbeda. Nanti ada yang kalau makan itu ya harus makan di meja makan atau bagaimana dengan cara yang sudah dididik saudara. Kalau makan itu ya jangan sampai itu sendok lotekan misalnya seperti itu ya sing halus bagaimana. Wah saudara ini makan wah, makan gitu. Terus ada lagi saudara ya kalau sudah kebiasaan di keluarganya itu agak bebas saudara makan terus kemudian kenyang gelegean yuk gelegeannya keluarkan seenaknya saja. Wah bagi yang tidak biasa tuh langsung nek gitu saudara. Itu bisa jadi masalah. Ya banyak sekali saudara sekalian ya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan yang saudara nanti temui. Nah waktu pacaran gak ketemu dengan utuhnya. Karena kadang-kadang mereka masih jaga ya pakai topeng-topeng saudara sekalian ya masih mengikuti. Tapi begitu nanti sudah berumah tangga ini sudah jadi rumah tangga muncul lagi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan akan muncul. Dan tanpa sadar kadang-kadang itu jadi perbedaan jadi masalah. Kamu itu loh kayak seperti mamaku itu loh, kayak ibuku, begini-begini. Wah istri tidak terima sudah. Kamu itu ya tidak seperti papaku, tidak seperti ayahku, tidak seperti bapakku. Kamu ini gini-gini, wah sudah itu jadi masalah nanti saudara. Karena kita harus nyadari saudara, ya ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita ya. Kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda mungkin saudara. Bahkan dalam masih satu suku pun saudara, masih satu kota pun bisa tetap ada perbedaan-perbedaan ya tetap ya. Nah perbedaan itu sebenarnya adalah apa saudara saling melengkapi ya saling melengkapi. Jangan perbedaan itu malah memicu untuk menjadi masalah sehingga karena kita harus nyadari tetap ada perbedaan. Kalau perbedaan-perbedaan itu jadi pemicu masalah ya akan terus saudara akan menghadapi masalah terus akan terjadi keributan. Tapi beda, kalau perbedaan-perbedaan itu kepandang saling melengkapi, maka beda akan menjadi saudara sekalian semakin menjadi lebih baik saudara ya, menjadi lebih baik ya saling melengkapi. Apa yang ada pada suami mungkin tidak ada pada istri. Demikian juga apa yang ada pada istri mungkin tidak ada pada suami. Nah ini saling melengkapi ya. Dilihat dari untuk saling melengkapi, jangan malah itu menjadi masalah ya. Lalu mungkin ketidakmampuan pasangannya ada pada pasangannya yang satunya ya ada kemampuan yang tidak dia miliki ya beda saudara sekalian. Tapi perbedaan itu sekali lagi untuk saling melengkapi, jangan menjadi bahan pertengkaran. Kita harus sadar tetap berbeda ya, laki dan perempuan berbeda dan juga masih banyak lagi nanti karunia yang Tuhan berikan berbeda, bakat yang ada juga berbeda, semua. Tuhan menciptakan perbedaan untuk saling melengkapi, sehingga menjadi suatu kehidupan yang indah, saling melengkapi. Ya, apa yang tidak ada pada suami, ada pada istri. Apa yang tidak ada pada istri, akan ada pada suami. Wah, jadi menjadi satu bangunan yang indah, sudah. Seperti kepala dan tubuh ini, beda. Tapi disatukan menjadi satu yang indah. Jadi satu kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, ya. Seperti kepala kan dengan tubuh kan berbeda. Ya. Seperti itu sudah. Yuk kita lihat perbedaan pria dan wanita. Oh saudara bisa cari ya di internet ya. Tanya Mbah Google ini, wah banyak jawabannya. Wah kalau saya uraikan bisa kalau ambil banyak sekali ya. Saya hanya ambil beberapa saja. Ya perbedaan dari pria dan wanita, kepribadian pria dan wanita memang berbeda. Bukan hanya dalam hal penampilan. Nah, penampilannya saja, cara penampilan kan berbeda ya. Pakaiannya pun berbeda. Jadi memang beda. Ya kalau pakaian wanita dipakai laki-laki ya wah kacau lah ya saudara sekalian.
Tapi beda itu, kalau pakaian laki dipakai wanita itu tetap bisa kelihatan baik. Ya, itulah kelebihan wanita, saudara ya, kelebihan wanita. Dan penampilan itu berbeda ya. Ya, wanita selalu juga berias ya, pakai bedak, lalu pakai pemerah, lalu juga pakai apa ini ya untuk membentuk alis dan sebagainya. Kalau pria ikut-ikut maka dipandang aneh ya, seperti itu ya. Lalu tetap juga cara berkomunikasi, nah juga berbeda. Nah, perbedaan ini menjadikan pria dan wanita hidup berpasangan untuk saling melengkapi. Jadi perbedaan-perbedaan ya dari penampilan, cara komunikasi, ya itu untuk saling melengkapi. Nah, pria ingin mencapai sesuatu, sedangkan wanita senang memiliki hubungan. Nah, beda sekali. Kebanggaan seorang laki-laki adalah prestasi, mencapai kesuksesan, keberhasilan. Jadi saudara, fokus seorang pria ketika dia sudah menikah, maka fokus tujuan utamanya adalah dia ingin mencapai sesuatu. Ya, itu yang menjadi kebanggaan. Seringkali pria ketemu pria, ya. Suami-suami ketemu suami-suami, bapak-bapak ketemu bapak-bapak, yang dibicarakan. Ya, kamu kerja apa? Bagaimana bisnismu? Nah, saudara. Ya, itu saudara. Yang dibicarakan. Kamu tinggal di mana? Nah, lalu naik apa? Itu jadi kebanggaan dia. Prestasi. Ya. Oh, rumahku di sini. Wah. Temannya bilang, tempat elit. Wah, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Mencapai sesuatu. Kadang-kadang setelah menikah, pria itu langsung fokusnya adalah untuk mencapai sesuatu. Kerja keras, kerja. Sehingga kadang-kadang keluarga tidak lagi menjadi prioritasnya, kurang diperhatikan. Nah, ini juga bisa jadi masalah ya. Istri merasa tidak lagi diperhatikan suami. Anak-anak juga merasa bapaknya itu tidak begitu memperhatikan. Nah, bisa jadi seperti itu karena pria kebanggaannya adalah kesuksesan, keberhasilannya. Maka dia berjuang seperti itu. Nah, wanita beda. Wanita senang memiliki hubungan, ya, relasi, senang kumpul-kumpul, ya, senang ngobrol. Maka kalau kita perhatikan saja yang ada ya di gadget. Nah, nanti grup-grup itu pasti wanita yang lebih banyak daripada pria, ya. Apalagi kalau pria itu yang fokusnya untuk keberhasilan, wah itu hanya grup-grup usaha bersama saja. Udah. Tapi beda, wanita, macam-macam. Ya, grup pria ini, saudara, kalau grup itu apa? Sekolah dulu, teman SD, teman SMP. Wah, kalau dia tidak cocok, wah dia tidak mau ikut, dia disingkirkan. Ya, beda, wanita, wah seneng, wah temanku SD, SMP, wah SMA dan sebagainya, banyak. Karena suka hubungan. Pria punya tujuan untuk berhasil sukses. Lalu berikutnya, saudara. Pria menggunakan logika, pikiran, sedangkan wanita menggunakan perasaan. Nah, jadi ketika ada satu masalah dalam keluarga, langsung suami itu pikir otaknya, logikanya bekerja. Wanita langsung perasaannya yang bekerja. Ya, itu Tuhan, ajaib Tuhan itu ya, saling melengkapi. Maka benar, suami itu kepala, ini tempat otak. Ya, maka begitu ada masalah, otaknya bekerja, logikanya bekerja. Bagaimana aku mengatasi masalah ini? Tapi wanita dari tubuh di mana hati, jantung hati di tubuh, langsung hatinya, emosinya, deg-degan perasaannya yang bekerja. Contoh misalnya anaknya sakit, wah berdemam, panas tinggi, wah istri sudah, anaknya nangis ikut nangis, gimana Pak ini, gimana anak kita? Tenang dulu, langsung pikiran, yuk kita bawa ke dokter anak. Nah, ayo kita bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diperiksa. Ya ini harus dirawat ya, harus butuh diinfus ini. Ya ini demamnya tinggi, ya, perlu diinfus. Ya kemungkinan nanti kena DB atau apa. Lalu sudah mulai dirawat. Setelah 3 hari sudah sembuh. Ya istri senang ya.
Anaknya sudah tertawa-tawa, istilahnya sudah perasaannya seneng sudah. Wah, suami otaknya berpikir, habis berapa? Ya otaknya berpikir untuk bayar. Nah beda saudara ya, pria dan wanita. Setiap menghadapi masalah. Jadi kadang-kadang cara mengatasinya pun jadi berbeda. Nah seringkali bisa memicu pertengkaran, bisa saling menyalahkan. Tapi ketika kita sudah belajar ngerti, oh itu saling melengkapi ya, saling melengkapi, saling membangun. Lalu berikutnya yang berbeda, pria kuat di perutnya, sedangkan wanita kuat di mulutnya. Wah, ya pria kuat di perut. Wah, kalau istri-istri yang pinter, istri-istri yang tahu bahwa pria itu suka makan. Ketika membuat makanan kesukaan suaminya, wah suaminya makan dengan nikmati puas. Nah itulah kesempatan istri. Ya ngomong mungkin minta apalah. Saudara, nah, itu sudah pria kuat di perutnya, wanita kuat di mulutnya. Wow, maka ngomong terus suka ngomong. Maka memang ada perbedaan ya. Kalau pria dikatakan 10.000 itu sudah cukup dalam sehari. Kalau dia sudah berkata 10.000 itu sudah cukup. Nah, tapi wanita enggak 25.000 kata. Wah, kalau belum 25.000 kata, wah pasti terus. Wah, jadi perbedaan di situ. Ya. Pria butuh dihargai, dihormati, sedangkan wanita butuh dikasih, diperhatikan. Nah, harus nyadari ya, suami istri harus sadar. Jadi kebutuhan pria, jadi istri-istri jangan diukur dengan perasaanmu. Mbok terapi perasaanmu tidak tepat. Tapi kebutuhan pria adalah dihargai, dihormati, dihargai sebagai kepala, sebagai pemimpin. Ketika kau menempatkan suamimu sebagai kepala, kau menghargai, kau meletakkan dia jadi kepala, maka dia akan berfungsi dengan baik, saudara. Jangan diletakkan di bawah, tapi diletakkan di kepala. Hati-hati istri. Ya, jangan sampai engkau ingin menguasai. Nah ini dosa manusia. Ya, akibat dosa wanita itu ingin dominan, ingin menguasai. Nah kalau tidak sadar, tidak meletakkan suami itu sudah di kepala, malah di bawah. Nanti jangan salahkan kalau suami itu tapi tiba-tiba cari di mana dia jadi kepala. Nah pindah dia ke tubuh yang lain. Nah hati-hati saudara. Ketika kehidupan rumah tanggamu, hai wanita, yang mungkin kau secara banyak hal mungkin lebih dari suami atau ada kecenderungan ingin dominan, ingin menguasai suami, hati-hati. Ya. Spirit ini akan merusak. Kalau terus itu berjalan bertahun-tahun, suami yang takut akan Tuhan pun bisa jatuh, saudara. Bisa pindah kepalanya ya, ke tempat yang lain. Ini benar ada kesaksian saudara sekalian. Ini rumah tangga Kristen, rumah tangga anak Tuhan yang baik. Tapi suatu kali dihebohkan. Ternyata suaminya itu jatuh dalam dosa selingkuh dengan sekretarisnya sendiri dan sekretarisnya hamil. Mau nggak mau harus bertanggung jawab. Maka mereka konseling dengan hamba Tuhan, dengan ya saudara seiman, mereka kasus ini. Ya, lalu ketika suaminya itu ketemu pendetanya, hamba Tuhan yang mengkonseling, bagaimana? Ya suami berkata, ya itu sudah nasi sudah jadi bubur. Ya, lalu dia berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, kalau Bapak lihat istri saya gimana? Oh istri Bapak itu cantik, betul Pak, cantik. Oh cantik dia, lebih cantik daripada sekretarisnya. Ya cantik dan juga, istrinya itu juga boleh dikata penampilannya oke ya, baik secara orangnya seperti itu sudah cantik. Dan suaminya berkata, memang istri saya cantik, tapi dia bukan perempuan Pak, laki-laki. Loh kok bisa gitu? Ya selama aku berumah tangga, dialah yang jadi kepala. Ya saya daripada ribut, kalau dia sudah ambil keputusan, dia sudah inginnya gitu, ya sudah, tidak bisa diubah. Ya sudah, daripada saya ribut, ya sudah dia yang ambil putusan, bertahun-tahun berjalan. Ya. Ini suami yang baik saudara, bukan suami yang amburadul, yang suka matiin perempuan, bukan. Suami yang takut akan Tuhan. Nah tapi kita lihat di rumah, dia seperti itu. Ya sudah, istrilah yang berkuasa, berdaulat, ya, yang dominan. Ya ngatur semuanya. Tapi di kantor, ya seorang suami yang benar-benar baik, saudara.
Dia begitu dihormati oleh bawahannya. Dia begitu masuk kantor, semua berdiri, selamat pagi Pak. Dan dia berkata, selamat pagi semuanya. Baik-baik ya semua, Tuhan berkati. Ya. Dan tentu ada, dan juga punya sekretaris, namanya sekretaris, ya tentu melayani ya manajernya, bosnya, ya melayani dengan baik. Bahkan begitu bosnya datang, minuman sudah disediakan. Kalau bosnya mau telepon, diteleponkan dulu, disambungkan dulu. Wah semua mau tanda tangan ini Pak, tanda tangan di sini. Nah kebetulan sekretarisnya masih sendiri dan mungkin karena dekat, begitu perhatian dengan ya pimpinannya, memperhatikan. Nah, tentu kalau dia memperhatikan dan mungkin juga tertarik, kan perhatiannya lebih. Sehingga perubahan dari pimpinannya bisa terlihat. Kalau kelihatan wajahnya kelihatan enggak begitu sukacita. Ya sekretaris, Pak, kok kelihatannya susah ada apa? Ya enggak ada apa-apa, mungkin begitu. Tapi suatu saat ya dia kata, ya istri saya tadi udah marah-marah, ngomel, ya bersungut-sungut. Lalu sekarang Bapak begitu baik kok istrinya seperti itu ya Pak ya. Wah lama-lama sudah. Lama-lama tak terasa. Tiba-tiba jatuh dalam dosa. Nah akibatnya sang perempuan akhirnya harus dia hamil mau gak mau harus bertanggung jawab. Jadi masalah terbongkar. Lalu suaminya berkata pada pendetanya, ya tapi akhir-akhir ini istri saya berubah. Sekarang berubah, dia tunduk pada saya, nurut saya. Dia saat ini berubah sekali, berubah. Tapi sayang, suaminya berkata, seandainya 1 tahun yang lalu dia berubah, mungkin aku tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Setelah terjadi ini baru jadi berubah. Dan ketika terjadi masalah, si ibu ini juga dikonseling, si istri ini juga konseling. Lalu teman-teman yang sekutu dalam, kamu jadi istri tunduk baik suami enggak? Kamu gargai. Nah dia mulai lihat, selama ini dia bukannya tunduk, tapi dia berusaha menguasai. Ya, dia berusaha jadi dominan. Dan dia sadar bahwa dia salah satu pemicu sehingga rumah tangganya jadi seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan ya. Dan Tuhan sudah menetapkan struktur. Kita juga sudah belajar struktur dalam keluarga. Jangan dibalik. Jadi istri, kalau engkau lebih berhasil, kau lebih smart dari suamimu, tetap tunduk, jangan berusaha jadi dominan. Menolong suami, bantu suaminya supaya jadi suami yang smart juga di dalam Tuhan. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi seperti itu, pria butuh dihormati, dihargai. Sedangkan wanita butuh dikasih, diperhatikan. Jadilah suami yang bisa ngerti perasaan istri, ya, yang bisa saudara ya menunjukkan perhatian kasih. Nah, jadi suami juga demikian, bisa melihat istri yang dicintai. Istri seringkali wanita juga tidak mau cerita, kadang-kadang badannya tidak enak. Tapi suami yang peka dia bisa lihat. Kamu agak sakit ya? Tidak kelihatan. Kadang-kadang iya aku tidak enak, ini agak pusing. Suami tahu, ya kamu mau ke dokter atau mau minum obat ini dulu atau tidur. Istri akan senang saudara ya. Begitu suaminya care, perhatian. Dia bangga, aku punya suami yang memperhatikan aku. Aku tidak cerita, tapi dia tahu. Kalau lihat baju pergi ke mall, saudara, ya lihat, nyoba, tanya kepada, mas cocok enggak? Ya bagus. Terus kalau suami yang peka bisa lihat, gue pengen toh? Ya pengen, tapi mahali. Enggak apa-apa kalau kau ingin, ambil aja. Wah, senang saudara istri itu. Ya istrinya senang. Ya. Kalau suami berkata, ini kurang pantas, istri juga gitu. Dia juga akan nyadari, walaupun dia mungkin senang, tapi kalau suaminya berkata, aku lihat aku nggak begitu cocok kamu pakai ini. Nah, sudah satu kali saya pernah ya, istri saya itu dikasih kakaknya, ya, jadi kakaknya punya pakaian pesta gitu yang sudah dipakai, diberikan adiknya, ya dikirim, ya, begitu cukup banyak saudara sekalian.
Namanya itu kan pemberian, bukan pilihan. Jadi ya diberi, ya dipakai 3 kali, 4 kali, ya berikan kepada orang lain. Tapi satu kali ada satu yang saya senang. Kamu pakai ini, saya suka. Kamu beda kalau pakai itu, aku suka. Lalu baju itu saudara, yang lain sudah diberikan orang lain, itu masih ada. Kadang-kadang saya berkata, kamu pakai itu. Wah. Mungkin bagi dia tidak begitu senang, tapi saya kata, aku suka. Aku lihat kamu pakai itu, senang saya. Wah, saudara, sampai itu sudah bertahun-tahun. Tapi suatu saat saya tanya, kamu masih ingat? Oh, dia masih ingat. Ternyata saudara, jadi ketika seorang pria punya hati yang care, perhatian dengan istrinya, itu menyentuh hati, tersimpan ya, tersimpan dalam hatinya. Ya, itu membuat istri berbunga-bunga bahagia. Ya, buatlah istrimu ya, calon istrimu besok harus seperti itu. Jadi pria yang peka. Jadi jangan kita terus ya hanya fokus kepada pencapaian. Tapi jadi istri, suami yang bisa care, bisa perhatian pada istri, sehingga istri merasa aku ada yang memperhatikan suamiku. Wah, luar biasa, saudara. Pria umumnya lebih mandiri daripada wanita. Bahkan lebih memilih memecahkan masalah mereka sendiri tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Wanita di sisi lain justru akan menjadi tertekan jika tidak berbagi masalah yang sedang mereka hadapi dengan teman-teman mereka. Walaupun teman-temannya tidak mampu memberikan solusi. Nah, ini bedanya pria. Pria kalau menghadapi masalah cenderung dia akan berusaha memecahkan sendiri. Ya, dia akan berjuang memecahkan sendiri. Kalau perlu keluargaku tidak perlu tahu supaya jangan takut, jangan khawatir dan sebagainya. Ya, seringkali seperti itu, mau tanggung sendiri, ya, berusaha sendiri. Tapi beda wanita ketika ada masalah, dia tidak bisa, dia ingin cerita berbagi apa yang dihadapi. Nah, maka seringkali di situ kumpullah ibu-ibu, seringkali jadilah gosip dan sebagainya karena tanpa sadar cerita problem rumah tangganya, masalah suaminya, masalah anak buah, bla 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 bla, sehingga menjadi seperti itu. Ya itulah berbedanya seperti itu. Wanita suka berbagi, ya. Kalau dia menemukan ya tempat makan yang enak, wah langsung cerita be teman. Kamu udah nyoba di sana belum? Wah. Lalu juga gitu nanti kalau ada diskonan yang besar, kamu sudah tahu ada diskonan besar, bla 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 ini, wah sudah. Ini komestik ini, wah saudara sekalian. Dia suka berbagi-bagi. Ya. Kalau pria enggak, saudara sekalian, dia tidak akan cerita. Wah ada bisnis yang besar, oh tidak akan cerita teman-temannya. Wah bagaimana saya dapatkan bisnis ini ya, saudara. Bagaimana saya bisa mendapatkan? Ya beda saudara ya. Nah, sudah langkah menyatukan perbedaan. Nah, bagaimana langkah-langkah bagaimana supaya kita menyadari pria dan wanita memang beda dan kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda ini bagaimana langkah menyatukan perbedaan. Yang pertama adalah menerima perbedaan dengan lapang hati. Ya, nyadari memang berbeda ya. Jadi perbedaan seringkali bisa memicu ya untuk menjadi pertengkaran ya. Jadi harus belajar menerima perbedaan dengan lapang hati. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima dengan lapang hati? Ya jangan fokus pada perbedaan, tapi pada kesatuan. Nah, fokusnya. Jadi saudara, jangan fokus pada perbedaan. Jangan fokus pada yang tidak disukai. Jangan fokus pada kekurangannya, kelemahannya. Fokuslah pada kesatuan. Ya, fokus supaya apa yang kurang atau apa aku yang nutupi, apa yang lebih dari dia, saling menutupi. Fokus pada kesatuan sehingga tidak memberi kesempatan perbedaan itu menjadi pertengkaran. Jadi fokusnya persatuan. Kalau ini bisa diungkit-ungkit, ini terus dibicarakan perbedaan, terus dicari siapa salah, siapa ini benar, itu malah membuat saudara sekalian makin menderita, saudara, makin melukai satu dengan yang lain. Fokus kesatuan. Ini ya perbedaan ini, cara pandang berbeda ini kalau diteruskan perbedaannya malah ini jadi perpecahan. Cari solusi. Win-win solution. Bagaimana sama-sama menemukan kebersamaan, kesatuan.
Fokus pada kesatuan. Bukan fokus pada perbedaan, ya. Fokus pada kesatuan. Lalu yang kedua, melakukan bagian kita dengan baik. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Lakukan dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab masing-masing sebaik mungkin. Lalu kembangkanlah talenta, bakat menjadi berkat bagi keluarga, ya. Jadi apa yang ada pada saudara yang baik, ya, itu dikembangkan untuk jadi berkat bagi keluarga. Ingat, untuk keluarga, jadi berkat untuk keluarga. Bukan untuk menikmati dirinya sendiri, tapi bagi keluarga. Ya, saudara, lakukan bagian yang terbaik dari saudara. Lakukan. Setiap kita, Tuhan pasti beri talenta. Kembangkan talentamu semaksimal mungkin bagi keluarga. Ya. Bukan akhirnya untuk diri sendiri, untuk kesombongan yang membuat perpecahan. Tapi untuk keluarga. Nah, pasti akan jadi bahagia. Mungkin ada istri-istri yang memiliki ya naluri bisnisnya kuat, lebih kuat daripada suaminya. Nah, dia bisa jadi wirausaha, saudara sekalian, ya. Mungkin suaminya tidak memiliki, dia hanya bekerja, mendapatkan gaji yang tetap, saudara. Mungkin istriku lebih sukses, usahanya lebih berhasil, bisnisnya lebih sukses. Nah, tapi ini saudara sekalian, lakukan yang terbaik untuk keluarga. Jadi istri yang berjuang untuk keluarga, bukan nyombongin, wah, terus menghina suaminya, alah penghasilanmu gersamene tok, penghasilanmu hanya segini, ya, hanya sedekat itu. Bukan begitu, tapi untuk keluarga, membangun keluarga dan bangun ya satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah bisa melihat hal-hal yang baik, ya, bisa melihat kelebihan kekuatan dari pasangannya, hal-hal yang baik dari pasangannya. Setiap kita pasti ada yang baik. Ya sudah benar. Sejajarnya orang sebenarnya ada yang baik, saudara. Ya. Kadang-kadang ada orang itu dia mencuri, dia melakukan seperti itu, saudara, kejahatan sepertinya. Tapi ternyata ternyata dia itu untuk keluarganya. Mungkin karena tidak punya jalan lain, dia terpaksa. Nah seperti itu, saudara. Nah, kita belajar untuk melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita, ya. Melihat hal-hal yang baik, kelebihan, kekuatan dari pasangan kita, ya. Jangan fokus pada kekurangan kelemahannya. Wah, kalau sudah fokus pada kekurangan kelemahannya, lebih banyak nanti dipakai nyerang, ya, untuk menyerang pasangannya, untuk menghina, untuk menekan, ya. Itu tidak menjadi baik, ya. Suami istri kalau seperti itu tidak bahagia, ya. Tapi saudara bisa melihat hal yang baik. Wah, lihat sisi yang baik. Jadi sayang, senang. Wah, Tuhan, aku ucap syukur kau memberikan pasangan yang baik. Nah, lihat yang baik, saudara. Sehingga kita bisa mendapatkan hal yang baik. Nah, berikutnya yang hampir sama. Kagumi dan berilah pujian untuk hal-hal yang baik. Ya. Hargai, saudara. Ya. Nah, saudara, kagumi, berikan pujian. Nah, penting. Anak ketika kalau dia ulangan, ujian, dapat nilai yang baik, puji, saudara, ya, dengan baik, dengan benar. Jangan merasa nanti, wah, dipuji nanti jadi besar kepala, malah nanti males belajar. Oh, tidak, saudara. Pujian yang benar dengan tulus justru membangun, ya. Justru membangun, saudara sekalian. Diberi pujian. Ya, gitu dong. Wah, anak papa kok, anak mama kok, ya, kamu anak yang diberkati dan berhasil. Ayo, lebih lagi belajar ya. Terus maju. Wah, bangun, saudara, ya. Dia akan terus naik. Jangan dapat nilai 8 terus datang, "Wah, aku dapat 8." Alah, itu 8 bangga ngapain ya? Baru 8 rasa sombong 8. Wah, sudah. Dia sudah malah dia jadi bukannya semangat, ya. Dia sudah berjuang maksimal. Memang baru dapat 8. Nah, diangkat. Puji Tuhan, kamu belajar dapat 8. Saya percaya. Terus dia kamu anak papa, kamu anak mama, belajar lagi, pasti bisa dapat 9. Wah, naik, saudara. Ya, mesti seperti itu, ya. Berusaha, kagum pujian yang baik. Nah, lalu berusaha selalu melakukan yang baik, ya. Jadi selalu berusaha melakukan yang baik. Apa yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga kita, ya. Tidak hidup untuk diri sendiri, ya. Jadi jangan jadi egois, hanya mementingkan diri sendiri, kesukaan kita sendiri. Nah, itu juga bisa memicu jadi tidak membawa kebahagiaan. Tapi
untuk kesatuan suami istri, untuk jadi berkat dalam keluarga, untuk kebahagiaan keluarga. Jadi berusaha melakukan yang baik bagi kebahagiaan keluarga. Lalu yang keenam, ikat kesatuan keluarga dengan kasih. Ya, ikat kesatuan dengan kasih. Bukankah di dalam Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Kasih agape, kasih Allah ya, yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Nah, sudah ikat kesatuan keluarga dengan kasih Tuhan, kasih Allah. Sudah perlu dipenuhi dengan kasih Allah terlebih dahulu. Minta Tuhan memberi kasih agape dalam hidupmu. Dengan saudara nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan kita akan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi keluarga, ya, sehingga kita menabur benih-benih kehidupan, bukan benih-benih kematian. Ya, menabur benih-benih kasih, bukan benih-benih kebencian, kemarahan. Beda, saudara ya. Jangan nabur ya. Jadi ada perbedaan, ada perbedaan-perbedaan dalam hidup kita, saudara sekalian. Berjuang, kerja keras. Aku nabur benih kehidupan. Aku nabur benih kasih dalam rumah tanggaku. Aku tidak akan menabur benih kebencian, benih kemarahan yang membuat mati. Nah, saudara perlu menabur benih-benih kehidupan. Yang ketujuh, sifat kebiasaan yang tidak disukai menjadi sarana mendewasakan karakter. Nah, nanti dalam membangun rumah tangga, ingat baik-baik ya, calon mempelai, calon suami istri. Ketika kau pacaran, kau belum melihat seutuhnya. Nanti kalau sudah hidup bersama-sama, kau ketemu. Nanti ada karakter, sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang kamu tidak sukai. Kamu akan ketemu, nemui kebiasaan-kebiasaan yang kamu tidak sukai dari pasanganmu. Dan itu yang, ya kalau engkau tidak menyadari itu menjadi masalah ya. Tapi ketika engkau bisa nyadari itu menjadi tempat engkau sekolah. Karakter yang terbaik itu di rumah tangga. Sekolah karakter yang terbaik itu ada dalam rumah tangga. Saya kasih contoh ya. Misalnya suami ini karena ya seorang pria ya, dan kebetulan dari keluarga yang biasa independen ya. Maksudnya tidak begitu diperhatikan ya, semau-mau sendiri lah ya gitu. Nah misalnya seperti itu. Dan mungkin gini ya, yang pria ini atau suami ini, calon suamimu ya atau suamimu punya kebiasaan ya, kalau pulang rumah buka baju, lempar aja baju ke tempat tidur ya. Waktu kos ya gitu, mungkin seperti itu ya, lempar ke tempat tempat tidur. Nah, langsung berbaring ya. Tapi istrinya kebetulan suka rapi ya, suka bersih. Jadi kalau suaminya begitu pulang, buka baju, lempar ke tempat tidur, langsung membaringkan diri tidur. Wah, ngomel. Mas, sana baju itu ditaruh di situ. Sana bersih dulu, jangan terus ke tempat tidur. Itu kamu kasih keringatan. Wah, suami, ngapain? Aku capek. Aku mau berbaring. Wah, ribut saudara. Dan itu ketemu setiap hari. Karena itu kebiasaan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu sekolah. Bagi istri, sekolah untuk sabar. Bagi istri, sekolah untuk murah hati, memaafkan, dan menolong suaminya untuk berubah. Ya. Tapi bukan dengan cara ngomel-ngomel, marah-marah, maki-maki. Apalagi kalau sudah gitu bawa keluarga dasar dari keluarga yang kemproh. Waduh, sudah nyakiti saudara. Nah, harus itu kan sekolah kesabaran ya. Itu paling luar biasa adalah sekolah karakter itu ya di rumah tangga. Ketemu dengan orang-orang ini yang kebiasaannya yang jengkelkan itu. Nah, pelan-pelan saudara. Saya satu kali ya ketika melayani di radio ada yang telepon, Pak, saya itu tidak suka suami saya kalau pulang kerja itu
Ya sudah seharian kerja. Begitu sampai di rumah langsung tiduran. Kan bau, ya. Aku tegur malah jadi marah. Kamu tidak ngerasakan. Aku kerja keras itu untuk siapa? Ya untuk kamu kan. Kamu itu tidak ngerasakan kerja keras. Marah-marah. Gimana Pak? Marah-marah. Tapi kan saya tidak nyaman. Suami saya gitu. Nah, saya cari. Ya, Bu, ya begini. Jadi kalau suami pulang, kan ibu tahu toh jam-jam pulang itu. Ibu siapkan air panas. Ya. Ibu siapkan air panas, begitu suami sudah pulang, siapkan air panas di tempat kamar mandi, bajunya yang untuk dipakai siapkan, aduknya siapkan. Nanti suaminya datang gitu pulang, ya Mas yuk mandi dulu, tuh sudah tak siapkan air panas, nanti badanmu seger, capekmu hilang. Ayo, yuk mandi yuk. Gitu. Semua aku mau tidur. Udah ayo tak mandiin apa piye. Nah, terus ditarik itu. Akhirnya dia mandi, sudah aku tak mandi sendiri. Begitu mandi, besok begitu lagi. Ketika sudah dilakukan berkali-kali saudara, dia akan berubah. Tanpa harus ngomel. Wah ini sekolah karakter yang bagi keluarga itu sekolah karakter yang luar biasa. Ketemu nanti saudara sekalian. Nanti sama lagi, suami juga jengkel dengan apa yang jadi pola istrinya. Nah, jadi kalau apalagi istrinya kalau sudah ke mall, apa saja diambil. Oh jadi kira butuh rasa tuku toh. Wes masuk aku seneng apa wah rame saudara ya, bisa jadi rame saudara sekalian. Nah, kebiasaan harus lapang hati suami ya tahu. Tapi ya juga ini supaya aku bagaimana didik istriku yang agak boros ini gimana. Setiap kali mesti boros. Lalu ayo buat yuk. Kamu nanti mau ke mall beli apa? Yuk catat yuk. Oh mau beli sabun, beli ini, catat semua, catat. Ya baik ini, kira-kira akan habis berapa? Oh kira-kira sekian, 400.000 ya sudah Mbak, 400.000 dilebih, nanti untuk makan bersama 100.000. Ya Mbak 500, sudah yuk di dompet 500. Hindari penggunaan kartu kredit, kan itu tanpa sadar ya guys. Nah nanti seperti itu, wah mau lihat blus, mau beli. Denggone 500. Kita mbaknya 500.000. Besok-besok aja lain. Ya, taruh lagi saudara. Lama-lama akan bisa jadi saudara ya. Tanpa harus ribet saudara sekalian. Tapi benar-benar saudara harus nyadari. Itu perbedaan itu jadi sekolah karakter. Bagi kita. Mendewasakan karakter kita. Justru itu guru yang paling hebat untuk membentuk karakter kita adalah pasangan kita sendiri. Ya, kita akan menjumpai dia bersama. Nah nanti kalian hidup bersama, mungkin tidur bersama. Suami ngorok, wah pertama sih buat terganggu, tidak bisa tidur. Ya, tapi setelah terus berjalan, sabar. Ya sudah, lihat dengan baik. Waduh suamiku tidur pulas ngorok. Aku bersyukur Tuhan, biar dia tidur dengan baik dan membuat badannya seger. Nah, ketika engkau berlatih, lama-lama saudara bisa menerima. Kalau saudara tidak belajar, jengkel, wah itu jadi masalah. Ya, jadi masalah dari dirinya sendiri. Tapi kalau bisa menerima, nanti jadi baik. Nanti demikian juga suami, mungkin istri model tidurnya itu nggak anteng, saudara. Ya, wah muter sana, muter sini, saudara sekalian. Ya tangannya nyampluk sana, nyampluk sini. Nah, itu nanti kan seperti itu, saudara ya. Jadi itu kehidupan yang nyata, yang akan Anda lalui. Tapi sekali lagi, jangan menabur benih kematian, tapi taburlah benih kehidupan dalam rumah tanggamu. Maka akan membuat bahagia. Perbedaan-perbedaan, kelemahan-kelemahan pasangan kita menjadi guru untuk membentuk karakter kita. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Ya. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga bahagia, ada usaha perjuangan keras dari suami istri, kerjasama, saling menolong, saling mendukung, saling melengkapi, fokus pada kerukunan, kesatuan, keharmonisan, menabur benih kasih dan kebaikan. Saya ajak saudara sekalian ambil keputusan, kerja keras dan melihat perbedaan sebagai sebuah anugerah yang saling melengkapi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Tuhan berkati setiap kami dan biarlah melalui apa yang kami pelajari saat ini sungguh-sungguh melengkapi kami sehingga kami
dalam membangun rumah tangga sebagaimana menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pasangan kami yang berbeda, dan Tuhan kami mau bekerja keras untuk membangun rumah tangga kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua.